Bait terakhir ramalan Jayabaya, bait 143. Kejadian banjir bandang membawa kayu gelondongan dari atas gunung, sebab terjadi penebangan hutan di atas gunung secara brutal. Tidak ada pemetakan hutan, mana yang harus dijaga kelestariannya, mengakibatkan rusaknya tanah, dan hutan tidak dapat menyerap air hujan, sebab tidak ada pepohonan yang menahan air hujan untuk meresap ke dalam tanah, merupakan penyebab utama bencana banjir bandang, merusak pemukiman penduduk. Pertambangan merusak tanah dan hutan, mencemari lingkungan, dalam pengolahan yang seharusnya tidak sampai mencemari lingkungan, habitat jadi rusak parah, bumi banyak berlubang, menyebabkan bencana alam, rakyat yang menderita. Banyak kejadian banjir bandang di mana-mana, dan hujan salah musim. Sabdo Palon nagih janji, dari zaman runtuhnya kerajaan Majapahit, sudah lebih dari 500 tahun, bertanda Sabdo Palon hadir ke dunia. Tandanya meletusnya Gunung Merapi, sudah kejadian sesuai dengan ramalan Sabdo Palon, arah lahar dan berbau banger. Kedua ramalan Jayabaya dan Sabdo Palon sinkron, tandanya Ratu Adilya Satrio Piningit bersenjatakan Trisula Weda, ngejawantah, turun ke dunia, bersama sang pamomongnya Sabdo Palon, dan Noyo Genggong. Trisula Weda, pengetahuan berbasiskan kejujuran bermata tiga, benar, bijaksana, dan adil, inilah Tritunggal Nan Suci, merupakan ajaran budi pekerti adiluhung, terbukanya zaman peradaban baru, dari agama sistem akidah, berbasis keimanan dogmatis absolut, bertransformasi ke zaman agama ilmiah berstandar akademik, agama ilmiah Trisula Weda. Bait 143, Bahasa Jawa. Ratu ora netepi janji, musna kuwasa lan prabawane, akeh omah dhuwur kuda, wong padha mangan wong, kayu gligan lan wesi hiya padha doyan. Dirasa enak kaya roti bolu, yen wengi padha ora bisa turu. Bait 143. Bahasa Indonesia. Raja tidak menepati janji, kehilangan kekuasaan dan kewibawaannya. Banyak rumah tinggi bersusun, orang makan sesamanya, kayu gelondongan dan besi juga dimakan. Katanya enak serasa kue bolu. Malam hari semua tak bisa tidur. Judul, Alam menagih janji pejabat melanggar sumpah dan janji. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa lagi kita tutupi dengan retorika manis, pencitraan, atau slogan-slogan kosong. Ini bukan hanya soal alam, ini bukan sekadar hujan deras. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan pejabat terhadap sumpahnya sendiri, dan bagaimana alam menagih janji yang diingkari. Kita menyaksikan banyak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang yang menghancurkan desa-desa, merobohkan rumah, membawa banyak kayu gelondongan besar-besar dan panjang. Kayu gelondongan itu bukan jatuh dari langit, kayu itu berasal dari hutan yang seharusnya menjadi benteng terakhir rakyat. Pertanyaannya, siapa yang menebangi hutan itu? Siapa yang memberi izin? Siapa yang melanggar sumpah jabatan? Sumpah dan janji yang diinjak-injak, setiap pejabat pemerintah, dari jabatan terendah sampai tertinggi, berdiri di depan rakyat dan mengucapkan sumpah. Akan menjalankan amanah, melindungi segenap bangsa, menjaga lingkungan hidup, dan tidak akan menyalahgunakan kewenangan. Sumpah itu tanggung jawab, itu bukan formalitas, itu bukan ritual kosong. Tapi apa yang kita lihat hari ini, pejabat, yang berdiri gagah mengucapkan sumpah suci itu, justru menghancurkan hutan dengan pena dan stempel. Mereka membuka izin penebangan, mereka menjual hutan kepada pengusaha. Mereka menyetujui tambang tanpa kajian. Mereka merampas masa depan rakyat demi amplop untuk kepentingan pribadi dan partai politik. Sumpah yang seharusnya dijunjung setinggi langit, hari ini diinjak-injak sampai ke lumpur. Banjir bandang bukan takdir, ini akibat keserakahan. Banjir bandang tidak terjadi begitu saja, bukan karena hujan turun terlalu deras. Bukan semata-mata fenomena alam. Banjir bandang adalah akumulasi dari keserakahan yang dilegalkan oleh pejabat yang melanggar sumpah. Ketika hutan di gunung digunduli, akar-akar penyangga hilang. Ketika tebing ditambang, tanah kehilangan kekuatannya. Ketika izin diberikan tanpa aturan, bencana hanya tinggal menunggu waktu. Maka air pun turun dari gunung seperti naga yang mengamuk. Ia membawa semua yang ditemuinya, tanah, batu,
dan terutama kayu gelondongan hasil penebangan brutal. Kayu-kayu itu menghantam rumah, menghancurkan jembatan, merusak desa. Rakyat menderita, ibu-ibu menangis, anak-anak kehilangan tempat tinggal. Sementara para pejabat yang memberi izin, mereka duduk manis di ruang ber-AC, berdalih, ini bencana alam. Tidak, ini bukan bencana alam. Ini bencana moral ketidakjujuran yang dilakukan oleh tangan-tangan berkuasa. Kayu gelondongan, bukti nyata pengkhianatan. Setiap kali banjir bandang terjadi, selalu ada pemandangan yang sama. Kayu gelondongan besar, panjang, berat, hanyut dari puncak gunung menuju pemukiman. Itu bukan kayu biasa, itu adalah jejak kejahatan. Kayu itu adalah bukti, hutan dijarah habis, pohon-pohon yang berusia puluhan tahun ditebang tanpa belas kasihan. Pejabat tahu tapi pura-pura tidak tahu, dan rakyat akhirnya menderita menanggung akibatnya. Kalau hutan itu masih berdiri, tidak akan ada kayu sebesar itu meluncur ke desa-desa. Tidak akan ada rumah hanyut, tidak akan ada korban meninggal. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Alam, rakyat, hujan? Tidak. Yang harus bertanggung jawab adalah pejabat yang melanggar sumpah jabatan. Tambang sembarangan, luka kedua setelah penebangan. Penebangan liar adalah tragedi pertama, tambang sembarangan adalah tragedi kedua. Gunung digali, tanah dikeruk, bukit dilubangi tanpa aturan. Sungai menjadi keruh, dangkal, dan penuh lumpur, tambang yang seharusnya mengikuti aturan ketat. Justru menjadi ladang kolusi antara pejabat dan pengusaha rakus. Dan apa hasilnya, ketika hujan turun sedikit lebih deras? Lereng longsor, air tidak bisa terserap, sungai meluap. Dan banjir bandang menjadi tak terhindarkan, tambang sembarangan adalah bom waktu. Dan bom itu meledak tepat di wajah rakyat yang tidak pernah menikmati keuntungan tambang. Tapi selalu menerima akibat buruknya, saat alam menagih janji yang diingkari. Saudara-saudara, alam tidak bisa disuap, alam tidak bisa diajak kompromi. Alam tidak peduli jabatan, gelar, atau pencitraan. Ketika hutan ditebang, alam menagih. Ketika sungai disempitkan, alam menagih. Ketika tambang dibuka sembarangan, alam menagih. Dan, tagihan, alam itu adalah, banjir bandang, kayu gelondongan menghantam rumah. Tanah longsor menelan desa, dan air bah yang menghapus kehidupan rakyat kecil. Pejabat melanggar sumpahnya, dan alam membalasnya dengan kejujuran yang pahit. Sumpah adalah janji pada rakyat dan alam. Sumpah pejabat bukan hanya janji kepada manusia. Itu juga janji kepada tanah tempat ia berdiri, air yang ia minum, dan hutan yang ia warisi, ketika sumpah itu diperdagangkan demi uang. Yang hancur bukan hanya kepercayaan rakyat, tapi juga keseimbangan alam. Dan seperti yang kita lihat hari ini, bencana yang terjadi adalah cermin dari keserakahan kekuasaan. Saudaraku, kita tidak bisa meminta hujan berhenti. Tapi kita bisa meminta pejabat berhenti menjual hutan. Kita tidak bisa menahan air dari gunung, tapi kita bisa menahan tangan-tangan rakus yang menandatangani izin penebangan hutan. Kita tidak bisa menghentikan alam menagih, tapi kita bisa menghentikan pejabat melanggar sumpah. Karena selama sumpah hanya menjadi kata-kata, selama hutan hanya dianggap angka di laporan, selama tambang hanya dilihat sebagai uang, maka banjir bandang hanya akan menjadi babak pertama, babak-babak berikutnya masih menunggu. Dan yang menjadi korban, selalu rakyat. Terima kasih.